Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'amihi fid dharain amin. Faqad yusannulan teman-teman dan sunataken apa al-adzan li ghairi sholati maring liyane salat kama fi adzanil mahmumi kama fi uzunil mahmumi kaya ing dalem kupinge wong kang bingung. Jadi sunnah adzan tidak hanya untuk sholat. Misalnya ada orang bingung, itu sunnah diadzani di kupingnya. Wal masru'i lan mongkang apa jenenge? Kesambet jin masuk. Kesambet jin masuk, orang yang dimasuki jin itu sunnah diadzani. Dari Imam Asy-Shinwani itu, kalau ada orang kesambet jin, kerasukan jin, itu supaya jinnya ini kebakar, itu diadzani 7 kali, terus baca Fatihah 7 kali, baca surat Al-Falaq An-Nas, baca ayat kursi, baca surat Was-Sama'i wat-Thariq, terus baca akhir surat Al-Hasr. Wa anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wa huwa alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah wa rahmanur rahim wa huwa alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun wa huwa khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Sabbilahu sama Allahul Azizul Hakim sampai akhir surat Al-Hasr. Itu bacakan itu, terus terakhir baca surat akhir surat As-Saffat. Fa idza nazala bi sahatihim fasa asbahul munzirin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fa sawfa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Itu akhir surat As-Saffat. Nah, ini untuk menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Kalau ada orang sampai kelengar, sampai pingsan gara-gara kemasukan jin, itu bacakan surat ayat kursi 7 kali, tapi dicampur dengan air dari minyak mawar, dari air mawar atau air biasa, air dikasih air terus dicipratkan ke wajahnya. Wal ghadbani lan wong kang muring-muring, orang marah-marah diadzani sunnah. Waman lan wong saakang ala apa khuluqu akhlaqiman, orang yang akhlaknya buruk, baik manusia ataupun binatang. Misalnya binatang ini galak, ketat, susah dikendalikan, ini diadzani, di kupingnya diadzani. Wa indal hariti lan ing dalem nalikane kobongan,
Ketika ada kebakaran, azan. Wa inda taghawwulil ghilani, lan ing dalem nalikane ningali gangguane setan hilan. Tahu hilan itu setan itu bentuk rupa hilan. Misalnya lihat genderuwo, pocong misalnya, itu azan, diazani biar lari. Karena ada riwayat kalau setan mendengar azan itu lari sampai terbentur-bentur dalam hadis itu. Ini kalau lihat seperti itu, ada setan ganggu bentuk-bentuk rupa ini, bacakan azan. Di anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Setan kalau lihat dengan adzan itu lari. Tapi nanti kalau sudah mulai sholat, datang lagi goda orang sholat supaya gak khusyuk. Itu setan begitu. Ayat amarudil jini ndulurungi jin. Setan, jin yang ndulurung, jin yang nakal, namanya tamarud. Wa utai adan wal iqamatulan iqamah fi udunayil maulidi ing dalem kuping lorone anak kang den lairake. Nah, kalau bayi lahir itu tidak hanya adzan saja tapi dengan iqamah. Seperti sholat sunnah di dua kupingnya, di kuping kanan adzan, kuping kiri iqamah. Ada riwayat mengatakan kalau bayi lahir diazani kuping kanan, diiqamati kuping kiri, lam tadurruhu ummus sibyan. Ada setan jin namanya ummus sibyan yang menggoda anak kecil. Kalau orang Arab nyebutnya ummus sibyan, kalau orang Jawa nyebutnya kuntilanak. Karena kuntil anak. Kalau orang Arab nyebutnya ummus sibyan. Jadi supaya nggak diganggu itu diazani waktu lahir. Supaya juga apa yang pertama kali didengar di kupingnya ketika keluar di dunia ini adalah zikir. Itu juga faedahnya begitu. Bayi yang pertama kali dia dengarkan suara ketika di dunia ini adalah zikir azan. Disyaratkan seorang muadzin itu harus laki-laki dan muslim. Perempuan jangan azan. Orang kafir pun nggak perlu azan. Kalau bagilah bayi yang lahir itu pun bayi muslim, bayi anak muslim. Karena azan ini sama dalam jumlah ahkam dunia, hukum-hukum dunia. Kalau anak-anak orang-orang kafir itu ya diperlakukan sebagaimana orang-orang tua mereka. Meskipun semua bayi lahir dalam keadaan suci, nggak punya dosa, semuanya lahir fitrah. Tapi kalau anak kafir nggak perlu diazani. Misalnya nanti di rumah sakit persalinan misalnya, kadang yang azani itu perawatnya kadang. Nah itu kalau orang kafir nggak usah diazani. Kalau anaknya orang kafir maksudnya. Yang menjadi khilaf para ulama adalah azan ketika masuk kuburan, ketika mengkubur mayit, ketika mau menguburkan mayit, itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan itu tidak sunnah, ada yang mengatakan itu sunnah. Yang mengatakan tidak sunnah karena nggak ada tuntunannya, Nabi belum pernah melakukan, sahabat belum pernah melakukan. Yang mengatakan itu sunnah karena dikiaskan sebagaimana dulu ketika lahir ke dunia bayi diazani, diiqamati, maka ketika meninggalkan dunia juga diazani, diiqamati. Itu yang mengatakan itu sunnah.
Andai kan nggak diadzani, nggak diiqamati pun, kalau yang mengatakan nggak sunnah kok bertepatan dengan ada adzan, itu nanti siksa kuburnya diringankan. Oh alam, khilaf ulama itu. Wa khalfal musafiri lan ing dalem bunyiné wong kang lelungan. Nah, ini sunnah juga kalau orang bepergian safar, misalnya yang sering dipraktekkan itu mau safar haji, mau safar umroh, itu ada hadis sahih memang kalau setelah orang safar ini azan, ada orang mau pergi azan. Tapi sebaiknya kata Syekh Ali Zabramwisi, jangan safar yang maksiat. Mau safar mau mencuri kok adzan, tidak usah. Mau safar mau ngerampok, mau begal misalnya, itu safar maksiat, itu nggak disunahkan. Jadi safar-safar yang mubah seperti dagang, sunnah seperti ziarah misalnya, silaturahim, atau yang wajib seperti haji, umroh. Nah, itu tidak apa-apa, sunnah itu. Yusanu den sunataken alal kifayati ing atase sunnah kifayah. Jadi adzan itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, gugur bagi yang lain. Wayah suan hasil apa adzan bifi'lil ba'di kelawan penggaweane sebagian, karena kifayah ya menggugurkan bagi yang lain, sebagaimana rombongan orang bertemu dengan rombongan lain atau orang yang lain sama muslim. Ini rombongan ini salah satunya salam, itu sunnah kifayah. Bagi rombongan itu mengucapkan salam ketika bertemu, kalau rombongan itu sunnah kifayah. Jadi kalau ada satu yang sudah salam, ini menggugurkan bagi yang lain. Li khabari sahihaini krana hadis sahih Bukhari Muslim. Ini dalil kesunahannya adzan dan iqamah. Sunnah kifayah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi sebagian ulama saja. Kayak mayoritas, bahkan sebagian mengatakan ijma', itu tidak sampai wajib adzan itu. Ini dalilnya. Idza hadarat ing dalem nalikane hadir apa as-shalatu salat fal yu'adzin mongko becik adzan lakum kedhi sira kabeh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, dalil kesunatannya adzan. Ada yang mengatakan wajib karena fal yu'adzin, ada perintah fal yu'adzin. Perintah ini perintah yang wajib katanya. Tetapi yang mengatakan sunnah, ini banyak perkara yang bisa memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ada yang mengatakan ini fardu kifayah karena ada perintah fal yu'adzin. Jadi ada khilaf ini hukumnya. Idza hadratis shalah. Jadi hadis lengkapnya dalam Sahih Bukhari itu riwayat dari Malik bin Khuwairits. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Fa aqamna indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqa. Falamma ra'a syauqana ila ahlina qala irji'u fakunu fihi muallimuhum sallu.
fa idza hadaratis shalah fali'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Ya, dari sahabat Malik bin Khuairis, dia mendatangi Nabi dengan sekelompok orang dari kaumnya sampai bertamu kepada Nabi itu sampai 20 malam, dilayani oleh Nabi, dijamu oleh Nabi, pokoknya luar biasa Nabi. Setelah 20 hari, bertamu sampai 20 hari di rumah Nabi, maka Nabi memerintahkan kalau terlihat bahwa sudah kangen dengan keluarganya, Nabi memerintahkan pulang, kalian pulang, terus nanti tinggallah bersama keluargamu, keluarga kalian, ajari mereka sholat bersama mereka, kabilahmu, kaummu, daerahmu sholat di sana. Kalau waktunya sholat datang, maka fal yu'adzin lakum ahadukum. Ini potongan hadisnya ini. Ada yang azan di antara kalian. Nah, perintah ini yang diperselisihkan, apakah ini perintah sunnah atau wajib. Wal ya'ummukum akbarukum, ditutup hadisnya, yang jadikan imam yang paling tua di antara kalian. Fal yu'adzin, ini menunjukkan amr, fali adin ini. Li zakarin, kedua wong lanang, walau sopian lan senajan iku bocah cilik. Jadi kesunatan adzan itu bagi laki-laki, walaupun masih kecil tidak apa-apa adzan, tapi syaratnya anak kecil yang sudah tamyiz. Kalau ada yang diangkat jadi muadzin oleh pemerintah, ini pemerintah Islam, disyaratkan harus sudah mukallaf. Tapi kalau nggak ada yang mengangkat, nggak harus mukallaf. Tapi kalau diangkat terus oleh pemerintah, ini disyaratkan harus yang sudah mukallaf, orangnya amanah, dan mengetahui waktu-waktu sholat. Itu ada syarat begitu. Kalau bagi selain sobi dan zakar ini, atau selain yang tamyiz seperti masih kecil belum tamyiz, tidak sah. Atau orang gila juga tidak sah. Wamun faridan lan sholat dewean, meskipun sholat sendirian tetap sunnah adzan. Nggak harus jamaah ini. Meskipun sholatnya sendirian tetap sunnah adzan, sunnah iqamah. Wa in sami'a lan senajan krungu sapa wong adzanan ing adzan minggu saking liyane wong, meskipun sudah dengar adzan dari yang lain, misalnya adzan masjid sebelah, musola sebelah sudah dengar adzan, tapi dia jamaahnya beda, sholatnya beda, ya tetap adzan meskipun sudah dengar dari orang lain. Ini kesunahannya di sini. Tapi syaratnya dia tidak termasuk yang diundang adzan pertama. Nah, dia mau sholat di situ kok masjid itu sudah adzan, dia tidak perlu adzan sendiri kalau seperti itu. Atau dia wilayah masjid situ, masjid sudah adzan, dia mau sholat di rumah, tidak usah adzan, dia harusnya datang ke masjid, dan utamanya datang ke masjid, dia mau sholat di rumah, tidak perlu adzan. Khilafan halinoyani lima maring pendapat fi syarhi muslimin ing dalem kitab Syarah Sahih Muslim. Ini namanya punya kitab Syarah Sahih Muslim. Ini beda pendapat dengan ini, yaitu kalau orang sudah mendengar adzan jamaah dari tempat lain, dia tidak perlu adzan sendiri. Ini khilafnya dalam Syarah Sahih Muslim begitu.
Tapi kata Imam Romli ketika mengomentari pendapatnya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, tetap memberikan keterangan, catatan kalau memang dia mau sholat dengan mereka, tidak usah sholat sendiri. Kalau memang dia tidak mau, dia mau gabung jamaah ke sana, ke masjid sebelah. Tapi kalau enggak mau, dia mau bikin jamaah sendiri di masjid sini misalnya, meskipun masjidnya dekat, itu pendapat yang utama tetap sunnah adzan sendiri. Naam insan al-jamaah wa alam. Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu lan macakna sira Muhammad naba'a ai ya Muhammad alaihim ing atase kaum ai ala komika si kaum sira naba'a ai khabarab me agama ing kabari ceritane anak lorone Adam rupane Habil wa Qabilan Qabil. Jadi kalau ada istilah naba, istilah khobar. Kalau naba ini betul-betul kabar yang penting. Kalau sekedar kabar tidak pakai naba, ini khobar biasa. Ini ada surat An-Naba dalam akhir juz 30 itu amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Kabar penting yang besar, yaitu hari kiamat. Termasuk naba yang penting ini awal kali, kiamat itu akhir kehidupan, ini awal kehidupan, yaitu cerita dua anak laki-laki Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Bil haqqi kang hak
mutalikan hukuman dengan bi utlu kelan lafat utlu il qaraba ing dalem nalikane gawe peparek sapa Habil wa Qabil kurbanan kelawan kurban. Jadi makna kurban itu sesuatu yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini makna kurban secara lughatan ini. Kalau kurban yang istilahan syar'an yaitu di Idul Adha itu lebih khusus, spesifik, lebih tertentu. Tapi kalau secara umum kurban ini apapun bentuk mendekat kepada Allah. Karena nanti diceritakan tidak berupa kambing, kalau Qabil ini berupa tanaman. Kalau kurban yang istilahan syar'an itu kan harus berupa hewan ternak. Tapi prakteknya ini nanti Qabil itu kurbannya dengan buah-buahan atau tanaman ini. Ilawahi mar'awah wa utawi kurban iku kabsun wedus gibas lihabilin maring Habil wazar on lan gogo likobilan Qabilin maring Qabil. Ini juga dalam hal ini dalil kesunahan bagi orang yang mendapatkan nikmat, terhindar dari musibah, terhindar dari bala, itu membuat kurbanan. Kalau orang Jawa ya selamatan, syukuran. Fatuku bila mongko den tampa apa kurban min ahadima saking salah sijine Qabil wa Habil. Jadi ada yang mengatakan sebagai tafsir, kenapa mereka ini dua-duanya berkorban? Karena berebut wanita. Jadi Qabil itu lahir di surga, saudaranya itu Iklimah. Kalau Habil itu lahir di dunia, saudaranya itu Labuda. Menurut peraturan manusia pertama itu harus nikah silang. Kan semuanya anak kandung Nabi Adam, cuma beda kembaran. Gak boleh menikah sekembar, gak boleh. Harus menikah silang. Habil harus menikah dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda. Nah, Qabil ini gak mau karena Iklimah itu cantik karena anak surga. Labuda ini anak dunia, beda cantiknya. Nah, Qabil nggak mau menaati perintah itu, akhirnya diperintahkan oleh Nabi Adam, siapa yang korbannya diterima, dia yang akan menikah dengan Iklimah. Ada riwayat seperti itu, riwayat masyhur itu. Nah, ternyata fatuqub bila min ahadima, yang diterima salah satunya, karena Qabil ini korbannya dengan yang jelek-jelek. Kalau Habil ini korbannya dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jadi kalau orang sedekah kok dia sendiri menerima dari orang itu nggak mau, ini namanya orang yang lantana lul birhatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian nggak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang kalian senangi. Kalau kalian senang menerima itu dari orang lain, ya kalau kamu sedekah, ya harus sama seperti itu. Perlakukan orang lain sepertimu. Nah, ini nggak dilakukan oleh Qabil. Qabil itu korbannya jelek-jelek, yang sisa-sisa, yang busuk-busuk dikorbankan. Wa ta'ahad itu Habilu Habil. Yang diterima korbannya Habil karena korbannya yang kambing yang gibas, yang gemuk. Ada riwayat kambing inilah yang diturunkan setelah diterima, diambil dari langit ada api. Bi'an nazat gambari yang temurun apa narun genina sama isangking langit. Fakat mengkomangan apa nar korbanau ing korbane Habil. Ada riwayat, banyak riwayat tafsir itu. Mau alam yang Allah yang lebih tahu. Ada riwayat ini korbannya Habil diterima, buktinya diambil api dari langit.
Nah, korbannya Qabil nggak diambil api dari langit. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, itu kan diganti dengan kambing gibas. Kambing gibas itu dulu adalah korbannya Habil. Ada dia seperti itu. Walam itaqabbalan ora den trima minal akhari saking kang meneh korbannya Qabil enggak diterima. Wa utai akhar iku Qabil. Bahwa diba mongko muring-muring sapa Qabil. Wal marah nyimpen Qabil al hasada ing hasud. Ini marah, dengki, iri hati, hasud. Jadi hasud termasuk dosa yang pertama kali dilakukan, ini hasud. Di langit iblis hasud dengan Adam, di bumi Qabil hasud dengan Habil. Bina sindiran awak dewene Qabil ilaan hajatul kayanto haji sapa Adam Nabi Adam. Dia mau membunuh saudaranya karena hasud, tapi nunggu ayahnya Nabi Adam haji biar gak ketahuan. Orang yang pertama kali membunuh dalam kehidupan manusia ya Qabil ini. Nah, dalam riwayat Nabi mengatakan semua orang yang membunuh itu mengirim dosa jariah, hanya pahala, ada dosa jariah. Dosa jariah kepada Qabil, karena man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, orang yang melakukan contoh keburukan dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang menirunya sampai hari kiamat. Nah, yang mencontohkan membunuh ya Qabil. Maka setiap pembunuh akan mentransfer dosa, mengirim dosa kepada Qabil. Na'udzubillah. Kala ngucap sapa Qabil lahu maring Habil, aktulan naka, yakti temenan bakal matane ingsun ing sira, kamu akan saya bunuh. Kala jabi sapa Habil lima krana apa? Litak bala krana katompo apa kurbanuka korban sira duni ora kok ingsun. Karena yang diterima korbanmu, korban saya enggak diterima. Kala ngucap sapa Habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu asline nampa sapa Allah minal muttaqin saking wong kang padha takwa kabeh. Allah itu hanya akan menerima dari orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Ini manusia pertama mencontohkan takwa. Jadi setiap orang yang takwa, setiap yang mengalah seperti Habil ini, semuanya akan mentransfer pahala kepada Habil. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, mencontohkan ketakwaan. Ya, ini Habil yang mencontohkan ketakwaan, tidak pernah merasa tinggi, merasa hebat. Semuanya itu anugerah Allah. Allah menerima itu ya karena dari orang-orang yang bertakwa. Hanya ini itu bukan dalam rangka pamer diri. Bagaimana Nabi itu pernah mengatakan, dan kalau Nabi itu orang yang paling takwa, itu dalam rangka menjelaskan ketika ada orang-orang tidak terima dengan cara pembagian Nabi dalam harta rampasan perang. Ada yang ngomong ini pembagian yang tidak karena Allah. Terus kata Nabi, loh, kalau saya nggak bertakwa, terus siapa yang bertakwa? Kalau Nabi kok nggak bertakwa? La in basatta yaktine lamun dawakna sira lamu kosamen lamu kosam basatta ayamadat tandawakna sira ilaya maring ingsun yadaka ing tangan sira litakdan drapun yen tematen sira ingsun. Mana ora ana te ingsun iku bibasitin wong kang ndawakaken yadia ing tangan ingsun ide kamaring sira aktulaka drapun yen tematen ingsun ing sira. Kalau kamu itu mau membunuh saya enggak akan membalas membunuh kamu. Karena kalau sudah dua orang muslim saling membunuh, dua-duanya neraka.
Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah, yang terbunuh kok neraka? Nah, karena dia juga ingin membunuh, cuma kalah kebunuh terdahulu. Jadi kalau Habil nggak mau niat membunuh, yang mau membunuh Qabil, Habil nggak ada niat membunuh. Ini saat temen ingsun iku akhafu wedi ingsun Allah Rabbal alamin kang nurani alam kabeh. Fi qatlika ing dalem mateni sira saya takut kepada Allah. Ini dari manusia pertama seperti ini mencontohkan ketakwaan. Manusia pertama tadi mencontohkan kezaliman, mencontohkan pembunuhan. Jadi para sahabat Nabi pun tidak ada yang merasa ujub, merasa tinggi, merasa hebat. Semuanya itu Allah. Semuanya merasa rendah hati, merasa tawadhu. Khauf yang besar, khaufu Rabbal alamin. Sahabat Abu Bakar misalnya, satu saat ini Sayyidina Umar ini melihat Abu Bakar yang menarik-narik lidahnya, narik lisannya ditarik-tarik. Terus Sayyidina Umar nanya, "Ma tasna'u ya khalifata Rasulillah?" Apa yang kau lakukan ini? Faqala inna hadza auratanil mawarid. Takut Abu Bakar ini. Lisan ini yang menjadikan orang banyak celaka. Bisa selamat, bisa celaka itu gara-gara lisan. Berapa banyak orang nggak menjaga lisannya celaka. Celaka dunia akhirat gara-gara lisan. Gara-gara mulut. Nggak punya tulang mulut itu, bahayanya dunia akhirat. Tapi manfaatnya juga dunia akhirat. Mulutnya digunakan untuk bersyahadat, berzikir, menyebut Allah. Lisan ini bahaya ini. Jadi sampai dipegang, Abu Bakar ini megang lisannya. Kadang-kadang Abu Bakar ini ngemut batu, bukan ngemut permen, nah ngemut rokok, ngemut batu Abu Bakar ini. Katanya kenapa ngemut batu? Supaya kalau mau ngomong mikir dulu, harus ngelepas batu dari mulutnya. Karena orang kalau mau ngomong itu nggak dipikir, apakah omongannya yang akan keluar dari mulut ini jadi dosa apa jadi pahala. Itu Abu Bakar ini, khalifahnya Nabi, sahabat yang paling utama. Sayyidina Umar, orang yang paling baik setelah Abu Bakar ya Umar. Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'ah, orang Majusi itu menjelang wafat ini, ambruk Sayyidina Umar ini, terus ditangguh sama putranya Abdullah bin Umar. Sudah sakarat maut ini Umar meminta dhaq khaddi fil ardi, taruh pipi saya di tanah, saya sudah mau mati, taruh di tanah. Terus kata Abdullah bin Umar, ya abada inna khaddaka min ardi laqarib fahuwa ala fahdi bin Umar. Kau sudah dekat dengan bumi wahai ayahku, kenapa kok pengen ditaruh di tanah? Orang pemimpin negara, khalifah ini. Faqala dhaqati bil ardi la ummalak, celaka kamu, taruh pokoknya pipinya. Berkali-kali minta supaya ditaruh di tanah pipinya ini. Terus sumaqala wailun li Umar, wailun li Umar, wailun li Umar wa wailun ummi illam yarhamani rabbi, illam yarhamni rabbi. Celaka saya kalau enggak diberikan rahmat oleh Allah. Menjelang meninggal ini takutnya seperti sama Allah. Celaka Umar kalau sampai enggak dikasih rahmat oleh Allah. Wailun li Umar illam yaghfirillah. 3 kali ucapan itu. Celaka kalau sampai enggak diampuni Allah. Takutnya Umar yang enggak ada rasa tinggi hati, terus ujub karena adalah manusia pilihan. Hanya orang-orang ini semuanya melihat si Umar seperti itu, terenyuh semua ini para sahabat. Terus kata Ibnu Abbas yang hadir di situ, wa malaka la tadri wa qad istahamita wa dhahabta faqita wa amilta bil haqq. Yang saya tahu, engkau ini ya Amirul Mukminin, engkau ini hidupnya terpuji,
dan engkau akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid karena dibunuh orang kafir. Dan engkau sudah mengamalkan sebagai seorang pemimpin umat dengan al-haq. Maksudnya enggak usah khawatir, maksudnya begitu. Faqala Umar bil qaum ata'rifuna ma qala Ibnu Abbas, kalian dengar enggak dikatakan Ibnu Abbas? Ngomong tadi Ibnu Abbas seperti itu, memuji saya ini. Tolong besok kalau kalian menghadap Allah, kalian saksikan bahwa tadi sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas seperti itu. Ini tawadhunya Sayyidina Umar. Terus takbir 3 kali boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus minta sama anaknya Abdullah, ya Abdullah, besok kalau saya mati, sebelum saya mati datangi Aisyah. Umar kirim salam, kalau boleh, kalau diizinkan, besok Umar mau dimakamkan di sebelahnya Abu Bakar, di rumahnya Aisyah, kalau Aisyah membolehkan. Kalau nggak boleh, nggak usah dimakamkan di situ, tapi dimakamkan di pekuburan umum. Karena makamnya Nabi dan Abu Bakar ini di rumahnya Aisyah. Betul akhirnya Abdullah bin Umar ini datang ke Sayyidah Aisyah, dimintai izin mau besok boleh tidak kalau ayahnya meninggal dimakamkan di rumahnya Aisyah. Fabakat hatta ala bukauha, nangis Aisyah mendengar itu. Tsumma qalat na'am wallahi ma kuntu a'tatuhu illa li wa usannahu bihi ala nafsi. Nangis Aisyah ini terus menyampaikan, demi Allah sebenarnya tempat ini saya persiapkan untuk saya, tapi kalau yang minta Umar saya mengalah, besok dikuburkan di sini, di dekatnya Nabi, dekatnya Abu Bakar. Terus Abdullah pulang menyampaikan kabar itu ke Umar, intinya diizinkan kalau dimakamkan di rumahnya Aisyah. Faqala ya bunaya, kata Umar ini, wahai anakku, ini aral mar'ah adiyat lana wahiyya taro anni hayyun fa idza mitu qul sini wa kafini ila hamata taqaddam as-sadu thumma qul laha hadza Umar sa'dunu 'alal bab wa in adin tili fatfa fa sahibi wa in abadi fahrusni ilal baqi. Ini Aisyah itu membolehkan, mungkin karena sungkan saya masih hidup, tapi kalau besok saya sudah mati tolong minta izin lagi. Masya Allah yang tawadhunya. Kalau sudah saya dimandikan, sudah dikafani, digotong jenazah saya ini, besok tolong minta izin lagi. Kalau memang diizinkan, baru dimakamkan di rumah situ, rumahnya Aisyah. Kalau nggak diizinkan, keluarkan jenazah saya, kuburkan di Baqi, di pekuburan Baqi. Ya, padahal kata Nabi, Umar dan Abu Bakar itu dalam satu hadis, hadani sayyida kuhuli ahli jannah, dua orangnya adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Sayyidina Utsman bin Affan ini juga bagaimana khaufnya kepada Allah luar biasa, terutama kalau melewati kuburan. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan ini waqafa 'alal qabr, satu saat ini berdiri dalam kubur, nangis sampai basah jenggotnya, saking banyaknya tangisannya, jenggotnya sampai basah kuyup, bukan karena air tapi karena air mata ini, bukan air wudhu, bukan air biasa, air mata sampai membasahi jenggot saking banyaknya. Fakira lahu tadzakkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Ada orang nanya, wahai Sayyidina Utsman, kau ini kalau dengar surga, dengar neraka enggak menangis, kenapa kalau dengar kuburan kok nangis? Faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal hadzal qabr awwalu manazil akhirah. Saya pernah dengar Nabi bersabda, kuburan itu awal tempat akhirat. Kalau orang selamat di kuburan, maka setelahnya mudah. Tapi kalau orang di kuburan saja sudah dapat azab kubur, sudah celaka, maka setelahnya akan lebih parah, lebih menyakitkan.
di mahsyar lebih parah, di mizan, di hisab, di sirat, di neraka. Na'udzubillah. Wa qala Rasul ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afdhu minhu. Saya enggak pernah melihat apapun yang lebih menakutkan dibanding melihat kuburan. Sayyidina Utsman ini. Begitu pula sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Satu saat ketika beliau di Kufah, bilang seseorang tabi'in namanya Kamil bin Ziyad. Kata Kamil bin Ziyad ini, ketika berjalan bersama Sayyidina Ali, iltafata ilal maqbarah, Ali menoleh melihat kuburan. Wa qala ya ahlal kubur, ya ahlal bala, ya ahlal wahsyah, mal khabar indakum. Wahai penduduk kuburan, bagaimana kabar kalian? Fa innal khabar indana fid dunya qad qusimatil amwal wa aitamatil aulad wasubtilal azwaj fa hadzal khabar indana famal khabar indakum fil kubur. Khabar kami, kalau kabar kami yang masih hidup di dunia sekarang ini, yang sudah mati hartanya sudah diwaris, dibagi-bagi, anak-anaknya jadi yatim, yang punya suami janda sudah menikah lagi, yang duda sudah menikah lagi. Ini khabarnya orang yang di dunia. Bagaimana khabar kalian? Tidak ada jawaban. Terus kata Ali noleh kepada Kafil, ya Kafil, lau adina lahum fil jawab laqalu inna khairaz zati taqwa. Kalau andaikan penduduk kuburan ini bisa menjawab, maka mereka akan menjawab bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa qala ya Kamil al-kubru sundukul amal wa indal maut ya'tikal khabar. Wahai Kamil, semua bakal nangis, si Ali nangis. Wahai Kamil, kuburan itu adalah peti amal. Maka nanti kalau sudah kamu mati, kamu baru akan lihat kenyataan kabar sesungguhnya ini. Ayyub dalil mar'i na'imun wa adabul qabr bihasabi a'mal ladzi qaddamaha li nafsihi. Seorang itu bagaimana azab kubur atau nikmat kubur itu sesuai amal-amal ketika dia belum dikubur. Nasallallahu husnal khatimah. Ini saat temen ingsun iku uridu ngarep ingsun antabu ayan to bali sira ayat arja bali sira bi ismi kelan dosa ingsun ayat ismi qatli kelan dosa maten ingsun ba ismi kelan dosa sira alladzi dosa irtakab tau kang agawe sira ing alladzi min qabusan sadurunge ismi wa ismika lan qabli sing qabli akulan nakai. Fatakuna mongko dadi sebabe ana sira iku min asapin nari saking pira-pira kang duweni neraka. Ae wala uridu tegese ora ngarep ingsun an abu ayan to bali sira bali ingsun. An abu ayan to bali sapa ingsun bismi kawan dosa sira. Iza qata tu kan dalem nalikane matene ing sira, mate sapa ingsun ing sira. Fakuna mongko sebabe ana ingsun iku minhum saking ashabun nar. Kala ngendika Allah Ta'ala wa dzalika ta'ala ashabunar iku jazaa'ul zalimina biwase wong kang padha zalim-zalim kabeh. Fatawa'at zainat lahu nafsu qatla akhihi wa